Kepala Hamas di luar negeri, Khaled Mesal, menegaskan bahwa nilai-nilai perjuangan yang ditanamkan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam ilmu pengetahuan dan dukungannya untuk perjuangan perlawanan Palestina suatu hari akan membuahkan hasil, dengan membebaskan Palestina dari penjajahan dan pendudukan Israel. Kami akan membangun di lapangan di Palestina dan mercusuar dengan nama Al-Qaradawi, kata Khaled Mesal, Selasa tanggal 27 September tahun 2022, lansir Palinfo.com. Dia menambahkan dalam pidatonya selama pemakaman Syekh Al-Qaradawi ke tempat peristirahatan terakhirnya di ibu kota Qatar, Doha, kita berdiri di depan sebuah makam besar untuk seorang lelaki hebat, yang menjalani seluruh hidupnya untuk Allah, dan merupakan seorang imam dalam segala disiplin pengetahuan dan bidang kerja dakwah dan jihad. Saya mengenal Syekh Al-Qaradawi hampir 40 tahun yang lalu. Dia bukan hanya seorang ayah bagi putra dan putrinya, tetapi ayah bagi kita semua, bagi saya dan bagi generasi saya. Kami adalah murid-muridnya yang bangga bahwa kami diajari olehnya prinsip-prinsip ilmu, moderasi dan jalan tengah, dan hidup dengan cita-cita umat Palestina, Al-Quds dan Al-Aqsa hadir dalam pikiran dan hatinya. Ia hidup untuk tujuan ini dan persoalan umat seluruhnya dan dia meninggal dunia di atas perjanjian itu, sebagaimana dia hidup di dalamnya, lanjut Mesal. Mesal mengungkapkan, Palestina hari ini, Al-Quds, dan Al-Aqsa kehilangan Syekh Al-Qaradawi, karena nyatanya memang Palestina kehilangan dan menjadi saksi atas perjuangan beliau, ujarnya. Detik ini saatnya mengungkap fakta bersejarah di tahun-tahun 90-an abad lalu ketika kita ingin menghimpun umat untuk berjuang demi Al-Quds dan Palestina dan tidak yang paling menemukan sosok paling berpengaruh melebihi Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Di mana sebagian besar ulama dan pemimpin paling di timur dan barat berusaha berjuang menghimpun umat untuk Palestina sampai terwujud harapan dan cita-cita di tahun 2001 untuk menggelar konferensi di Beirut yang diumumkan berdirinya lembaga Al-Quds Internasional, terang Mesal. Mesal menambahkan, ketika Zionis menyerang Gaza dalam agresi tahun 2008 sampai tahun 2009, Syekh Al-Qaradawi dan para pemimpin bangsa datang ke Damaskus untuk membela perjuangan dan perlawanan Palestina dan mereka bertemu dengan para pemimpin wilayah untuk menuntut mereka agar tidak membiarkan Gaza yang beliau kunjungi bersama para ulama 10 tahun lalu sebagaimana beliau pernah mengunjunginya di saat masih remaja. Palestina bangga dengan kunjungannya. Mesal menegaskan, generasi umat dari kalangan santri Al-Banna dan Al-Qaradawi, memimpin konvoi mujahidin yang datang ke Palestina dari Mesir, Suriah dan Yordania. Dan kini, hari ini kita berbelasungkawa kepada Mesir yang telah melahirkan Al-Qaradawi, dan kami berbelasungkawa kepada Qatar yang selama ini menampung dan menjaganya, dan kami berbelasungkawa kepada seluruh umat yang menganggapnya sebagai pemimpin, ujar Mesal. Misal mengatakan, tidak ada ulama yang mendapatkan simpati dan dukungan melebihi yang dinikmati Al-Qaradawi dari konsensus umat dan bangsa yang mencintainya, karena dia tegas membela mereka dan dengan kebangkitan dan revolusinya dan dengan cinta mereka pada kebebasan. Ia berkeliling ke 6 benua di seluruh dunia menyerukan moderasi dan jalan tengah Islam dengan sentuhan kemanusiaan yang lembut. Bagaimana saya melihatnya mencintai orang-orang, dan faksi-faksi Palestina yang tidak membedakannya dari yang lain, meskipun referensi ideologisnya berbeda, karena dia memeluk dengan pikirannya yang besar dan dada yang lembut setiap Arab, Muslim dan Palestina, seolah-olah mereka semua memiliki bagian dalam Syekh Al-Qaradawi, ungkap Mesal. Selama saya mendapat kehormatan untuk mengunjunginya di rumahnya, sampai kunjungan perpisahan terakhir beberapa minggu yang lalu, saya melihat wajahnya yang cerah. Meski penyakit menghancurkan tubuhnya, tetapi dia tetap memiliki wajah yang cerah, tetapi Tuhan menghormatinya dengan wajah cerah. Sampai detik-detik terakhir, ia mendapatkan karismatik dari para ulama di saat berjumpa dengan Allah, pungkasnya. Khalid Mesal pernah diracun oleh pasukan khusus Zionis di Jordania. Saat itu Jordan mengancam Zionis supaya segera mengirim penawarnya, negosiasi terjadi sehingga menyelamatkan Khalid Mesal. زرته في بيته، شرفت قبل أسابيع قليلة، كانت زيارة الوداع، رأيت وجهه الناظر. شيخ القرضاوي لقد هد المرض جسده، لكنه الله تعالى أكرمه بوجه وضاء، والله العظيم لا أبالغ، رغم كل حالة نحول الجسد، لكن الوجه كان مشرقا، وكانت هيبة العلماء
وصورتهم العظيمة كان يتطلع إلى لقاء الله، فقد وصلت إلى نهاية المطاف. هنيئا لك يا أبا محمد بلقاء الله، نلتقي معك إن شاء الله عند الله. أما فلسطين فظن بها خيرا، إن ما غرسته من علم وحض على المقاومة ودعوة لها ودعوة للأسرى والمعتقلين وللمجاهدين، فإن شاء الله يونع الشجر، وهذا الثمر سيثبت جدارته بتحرير فلسطين. وإن شاء الله فلسطين التي بكتك وصلت في أقصاها وفي ميادينها صلاة الغائب على روحك الطاهرة، هذه فلسطين سنوجد فيها منارات وميادين باسم الشيخ القرضاوي الذي وقف مع الحق ومع المقاومة ومع الشعوب، وسنظل مع الشعوب في وجه الطغاة، سنظل مع الحرية، سنظل مع وحدة الأمة على قضاياها الكبرى. بارك الله في الحاضرين والغائبين. جزاك الله يا أبا محمد خير ما يجزي عالما وإماما عن شعبه، عن أمته، عن العلم والعلماء والتلاميذ. بوركت في قبرك، نسأل الله أن يجمعنا بك في الفردوس الأعلى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأقصاه وأقصاه وأقصاه. إني أتمنى لو كنت أستطيع أن أذهب إلى هناك أو يجروني على كرسي متحرك لأشارك في الجهاد بشيء، ثم تأتيني طلقة تفصل هذا الرأس عن هذا الجسد. لا يمكن أن ينقذ فلسطين إلا الجهاد، إلا المقاومة. ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة.